touch, I can with you, with you, with you, with just one touch, I can body, give it. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang uji chi-kuadrat atau chi-square menggunakan contoh kasus sederhana, yaitu hubungan antara jenis kelamin dan preferensi produk. Contoh kasus, misalnya kita melakukan survei kepada 200 responden untuk mengetahui apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan preferensi produk, yaitu produk A dan produk B. Variabel yang kita gunakan ada dua. Variabel pertama baris, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Variabel kedua kolom, preferensi produk A dan produk B. Data yang kita dapatkan disebut sebagai data observasi O. Kedua, data observasi O. Dari hasil survei, laki-laki yang memilih produk A 60 orang, laki-laki yang memilih produk B 40 orang, perempuan yang memilih produk A 30 orang, perempuan yang memilih produk B 70 orang. Total keseluruhan responden 200 orang. Ketiga, langkah perhitungan chi-kuadrat. A. Menghitung frekuensi harapan expected E. Frekuensi harapan dihitung dengan rumus E total baris total kolom total keseluruhan. Contohnya, untuk laki-laki yang memilih produk A, I 190 200 sama dengan 45. Lakukan hal yang sama untuk semua sel, sehingga kita dapat nilai untuk setiap kategori. B. Menghitung nilai chi-kuadrat. Rumusnya, kita hitung satu persatu untuk setiap sel, lalu dijumlahkan. Dari hasil perhitungan, didapat nilai sebesar 18,18. C. Menentukan derajat bebas def. Rumus, def R1C1. Karena tabel kita 22, maka def 21211. Keempat, hasil uji. Nilai hitung 18,18. Derajat bebas 1. Taraf signifikan 0,05. Nilai tabel 3,841. Karena hitung 18,18, tabel 3,841. Atau jika menggunakan p-value, nilainya sangat kecil 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Kelima, interpretasi hasil. Jika signifikan p-value 0,05, artinya ada hubungan antara dua variabel. Jika tidak signifikan p-value 0,05, artinya tidak ada hubungan dalam kasus ini. Terdapat hubungan antara jenis kelamin dan preferensi produk, namun perlu diingat, uji chi-kuadrat hanya menunjukkan ada atau tidaknya hubungan, bukan seberapa kuat hubungan tersebut. Untuk mengukur kekuatan hubungan, kita gunakan Phi untuk tabel 22. Kramers kelima untuk tabel lebih besar dari perhitungan. Nilai kekuatan hubungan sekitar 0,301, yang berarti hubungan lemah hingga sedang. Keenam, asumsi dan keterbatasan. Data harus bersifat kategorikal, misalnya jenis kelamin, pilihan produk. Sampel harus independen, tidak saling mempengaruhi. Frekuensi harapan harus memenuhi syarat. Tidak boleh ada nilai S1. Tidak lebih dari 20% sel memiliki 5. Tidak bisa digunakan untuk data numerik langsung. Tidak menunjukkan arah hubungan, hanya ada atau tidak ada. Kurang cocok untuk sampel kecil. Dari contoh kasus ini, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan preferensi produk. Namun kekuatan hubungan tersebut tergolong lemah hingga sedang jati. Uji chi-kuadrat sangat berguna untuk melihat apakah dua variabel kategorikal saling berhubungan atau tidak. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kali ini. Hari ini kita bakal pakai insting detektif kita nih buat ngebongkar misteri di balik satu alat analitik yang super kuat. Namanya uji chi-kuadrat untuk uji independensi. Fokus kita gampang, gimana caranya ngubah tumpukan angka yang ngebosenin jadi petunjuk terang benderang. Jadi kita bisa nemuin hubungan rahasia yang diam-diam ada di balik data kita sehari-hari. Nah, coba kita mulai dari satu pertanyaan nyata yang sering banget ditanyain.
Apakah jenis kelamin itu ada hubungannya sama pilihan jurusan kuliah? Ini bukan sekedar tebak-tebakan loh, ini adalah misteri utama yang bakal kita pecahin bareng-bareng sekarang. Intinya, apakah cowok dan cewek itu milih jurusan secara acak aja, atau jangan-jangan ada benang merah tak terlihat yang hubungin keduanya? Oke, biar nggak pusing sama hitung-hitungan yang ribet, ini dia peta jalan investigasi kita. Pertama, kita bongkar dulu misteri datanya. Terus nyiapin hipotesis, ngitung frekuensi harapan, ngelakuin uji Ci-kuadrat itu sendiri, ngecek tabel untuk ambil keputusan, dan terakhir, kita tutup dengan kesimpulan yang solid. Bagian 1. Membongkar misteri data, persiapan awal. Alat tempur utama kita hari ini adalah uji Ci-kuadrat. Bayangin aja, ini tuh kayak kaca pembesarnya detektif. Alat ini dipakai buat ngeliat apakah ada hubungan yang benar-benar nyata, dan bukan cuma kebetulan doang, antara dua variabel kategori. Variabel kategori itu simpelnya data yang bisa dikelompokin ya. Kayak contoh kita hari ini, jenis kelamin dan pilihan jurusan. Atau bisa juga kalau kalian mau nyelidikin hubungan antara tingkat pendidikan sama jenis pekerjaan di kantor kalian. Masuk ke bagian 2, hipotesis dan tabel, menyiapkan alibi. Sebagai detektif data yang cerdas, kita harus siapin dulu nih kemungkinan skenarionya. Kita punya dua dunia yang berbeda di sini. Pertama, H0 atau hipotesis 0. Anggap aja ini alibi dari tersangka kita, yang ngotot bilang kalau nggak ada apa-apa nih, bener-bener nggak ada hubungan antara jenis kelamin dan pilihan jurusan. Semuanya murni kebetulan alias independen. Nah, di sisi lain kita punya H1 atau hipotesis alternatif. Ini adalah kubu yang berani nantang alibi tadi. Bilang kalau tunggu dulu, jelas-jelas ada hubungan yang nyata di sini. Sekarang, coba perhatiin bukti mentah yang udah kita kumpulin dari lapangan. Kita punya data dari 100 mahasiswa. Proporsinya seimbang banget nih, 50 laki-laki, 50 perempuan. Terus, secara total, ada 60 orang yang milih jurusan akuntansi dan 40 orang milih manajemen. Tapi, coba dilihat lebih teliti. Ternyata ada 40 perempuan yang milih akuntansi, sementara laki-lakinya cuma 20. Jomplang banget kan? Insting kita pasti langsung mikir, wah, kayaknya perempuan jauh lebih condong ke akuntansi nih di kampus ini. Tapi ingat aturan mainnya, tebakan detektif aja nggak cukup, kita butuh bukti matematis yang nggak bisa dibantah. Bagian 3. Frekuensi harapan, batas tanpa hubungan. Buat ngebuktiin seberapa aneh data kita tadi, kita harus tahu dulu nih, harusnya angkanya kayak gimana sih kalau alibi H0 itu beneran terjadi. Logika ngitung frekuensi harapan ini sebenarnya cantik banget. Kita tinggal ambil jumlah baris, dikali jumlah kolom, terus dibagi sama grand total atau total keseluruhan populasinya. Gak usah pusing sama rumusnya, intinya ini cuma cara gampang buat nyari pembagian proporsi yang paling adil dan paling seimbang dari total data kita. Nah, kalau kita pakai hitungan adil tadi, jadilah tabel dunia fiksi kita ini. Ini yang namanya frekuensi harapan. Kalau jenis kelamin itu benar-benar nggak ngaruh sama sekali ke pilihan jurusan, alias semuanya murni kebetulan, angkanya harus terbagi rata proporsional kayak gini. 30 laki-laki di akuntansi, 30 perempuan di akuntansi. Terus, 20 laki-laki di manajemen, 20 perempuan di manajemen. Bener-bener seimbang kan? Coba bandingin sama realita kita tadi. Di dunia nyata ada 40 perempuan di akuntansi, padahal kalau nggak ada hubungan sama sekali, harusnya cuma ada 30 aja. Masuk ke bagian 4. Uji Ci-kuadrat, mengukur bukti. Disinilah momen paling krusialnya. Rumus Ci-kuadrat ini kelihatannya aja serem, padahal logikanya simpel banget loh. Huruf O itu untuk observasi, alias data nyata kita. Dan huruf E itu harapan, alias angka fiktif yang seimbang tadi. Kita tinggal kurangin angka observasi dengan angka harapan. Artinya kita lagi nanya, seberapa jauh sih melesetnya realita dari harapan kita? Terus karena selisih ini bisa minus, dan kita nggak mau nilai minus itu ngerusak nilai positif pas dijumlahin, kita kuadratin deh selisihnya. Habis dikuadratin, kita bagi lagi sama angka harapan buat menormalkan skalanya. Kita lakuin pelan-pelan buat setiap sel kelompok tadi, terus jumlahin semuanya. Intinya, kita lagi ngitung skor total seberapa janggal sih alibi H0 kita. Dan setelah kita jumlahin semua kejanggalannya, kita dapat angka 16,67. Ini bukan angka sembarangan loh, ini adalah nilai Ci-kuadrat hitung kita. Logikanya gini, makin gede angkanya, makin jauh realita data mentah kita menyimpang dari skenario tidak ada hubungan. Dapat angka belasan begini aja udah ngasih kita firasat yang kuat banget. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita bawa bukti ini ke hakim statistik, ada satu kunci lagi, yaitu derajat bebas atau degrees of freedom. Buat apa sih nih? Gini,
Ini tuh cara statistik buat mastiin ukuran tabel kita dinilai secara adil. Bayangin kalau kita neliti 10 jurusan dan 5 kategori usia. Pasti peluang bedanya lebih gede kan dibanding cuma 2 jurusan dan 2 kelamin? Nah, karena tabel kita cuma ukuran 2 baris dan 2 kolom, ngitungnya gampang banget. 2 kurang 1 dikali 2 kurang 1. Hasilnya persis 1. Angka 1 ini bakal ngasih tahu kita di halaman dan baris mana dari tabel hukum statistik yang harus kita buka nanti sebagai tolok ukur. Bagian 5. Tabel dan keputusan vonis akhir. Di dunia peradilan akademik, kita punya buku hukum standarnya, yaitu tabel Chi kuadrat. Buat ngambil keputusan, kita sepakat dulu nih sama batas toleransi kesalahannya. Biasanya peneliti pakai 5% alias 0,05. Maksudnya, kita siap nanggung 5% risiko kalau keputusan kita mungkin aja salah karena kebetulan acak semesta. Nah, kalau kita cek baris pertama untuk derajat bebas 1 yang udah kita hitung tadi, kita nemuin ambang batas kritisnya di angka 3,841. Ini adalah batas rintangan minimum yang harus dilompati sama bukti kita biar bisa dianggap sah. Ini dia momen pertarungannya. Di sudut kiri kita punya bukti hitungan kita dari lapangan, angka 16,67. Di sudut kanan, ambang batas resmi tabel kita, angka 3,841. Kelihatan jelas banget kan? Nilai hitung kita benar-benar melesat jauh di atas batas tabel itu. Bukti ketidaksesuaian kita ini terlalu mencolok. Nggak mungkin banget kalau ini dibilang cuma kebetulan matematika biasa. Dan kita sampai di bagian 6, kesimpulan dan ringkasan. Kasus ditutup. Karena bukti solid 16,67 kita tadi sukses ngehancurin ambang batas 3,841, sekarang kita bisa dengan super yakin bilang tolak H0. Aligi yang bilang kalau nggak ada hubungan sama sekali, resmi terbukti salah. Data kita secara saintifik ngebuktiin kalau di kelompok mahasiswa ini beneran ada hubungan yang signifikan banget antara jenis kelamin sama jurusan yang mereka pilih. Dampaknya di dunia nyata, pihak kampus nggak bisa lagi asal mikir kalau minat jurusan itu terbagi rata. Mereka sekarang punya alasan kuat buat nyari tahu lebih dalam faktor apa sih yang bikin laki-laki atau perempuan tertarik ke program studi tertentu. Ini benar-benar temuan yang bisa ngubah strategi rekrutmen mahasiswa gede-gedean. Coba kita kilas balik sebentar alur kerja kita yang keren ini. Kita bisa ringkas jadi 6 langkah logis. Pertama, susun tabel kontingensi dari data mentah. Kedua, tentuin hipotesis H0 dan H1. Ketiga, hitung tebakan frekuensi harapan. Keempat, hitung nilai Chi kuadrat. Kelima, cari derajat bebasnya. Dan keenam, bandingin deh sama tabel batas kritis. 6 langkah simpel ini udah sukses ngubah kalian dari yang awalnya pengamat biasa jadi detektif data yang jago. Oh ya, materi sumber asli kita sebenarnya ngasih panduan 8 langkah yang sangat rapi. Bedanya cuma di bagian akhir aja, yang dipecah jadi lebih spesifik. Dokumen referensi ini misahin langkah ngambil keputusan sama nyusun kesimpulan. Tujuannya biar kalian dipastiin gak akan kelewat satu pun detail penting pas presentasiin ini di depan dosen atau rekan kerja kalian. Kalian bisa banget loh simpen rincian langkah ini sebagai contekan rahasia buat misi investigasi data kalian selanjutnya. Pernah nggak sih apa yang kita harapkan ternyata beda jauh sama realita? Nah, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah satu alat analisis yang super keren buat mengukur celah antara ekspektasi dan realita. Namanya uji Chi kuadrat. Nggak usah pusing dulu sama istilah statistiknya, karena kita bakal bikin materi ini jadi santai dan gampang banget dipahami. Yuk kita mulai! Oke, kita punya 4 rute bahasan hari ini. Pertama, pengenalan uji Chi kuadrat, lalu kita bahas 3 jenis uji utamanya, dilanjut dengan membedah rumusnya, dan terakhir cara menghitung frekuensi harapan. Singkat, padat, dan pastinya jelas. Sip, kita masuk ke bagian pertama. Pengenalan uji Chi kuadrat. Saatnya pasang topi detektif data Anda. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih realita data di lapangan itu meleset jauh dari apa yang udah Anda perkirakan sebelumnya? Ini tuh fenomena klasik, ekspektasi versus realita. Kita sering banget bikin asumsi, tapi pas datanya ditarik, wah ceritanya bisa beda 180 derajat. Nah, buat membuktikan apakah perbedaan itu kebetulan doang atau emang ada maknanya, kita butuh sebuah alat uji yang objektif. Disinilah uji Chi kuadrat jadi pahlawan kita. Singkatnya, ini adalah metode statistik buat ngetes apakah ada perbedaan nyata antara data yang kita amati di lapangan dengan data yang secara teori kita harapkan. Dan satu hal yang paling krusial buat ingat, uji ini spesifik dipakai buat data kategorik, bukan angka kontinu. Jadi kita ngomongin tentang kelompok, label, atau kategori ya, bukan angka kayak tinggi atau berat badan. Sebenarnya, apa sih tujuan utama dari uji ini? Ada 2 tujuan besarnya. Di satu sisi, kita punya yang namanya goodness of fit. Ini buat ngecek apakah data nyata kita itu pas atau nyambung sama teori yang ada.
Di sisi lain, ada independensi. Ini dipakai buat ngetes apakah dua variabel, misalnya kayak jenis kelamin sama pilihan produk, itu beneran saling berhubungan atau ternyata jalan sendiri-sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kedua. 3 jenis uji utama di dalam Chi kuadrat. Mari kita buka kotak perkakas statistik kita. Jenis yang pertama adalah uji goodness of fit. Kayak namanya, ini ngomongin soal kecocokan. Uji ini dipakai buat ngeliat apakah distribusi data yang kita dapatkan udah sesuai sama distribusi yang kita ekspektasikan. Ibaratnya, kita lagi ngepasin antara pola yang ada di lapangan sama cetak biru teorinya. Biar gampang, bayangin kita lagi main lempar dadu. Harusnya kan angka 1 sampai 6 punya peluang yang sama persis buat keluar, bener nggak? Nah, kalau kita lempar dadu itu berkali-kali, apakah hasilnya beneran merata? Atau jangan-jangan dadunya udah diakali? Uji goodness of fit inilah detektif yang bakal bongkar kasusnya. Alat kedua di kotak perkakas kita adalah uji independensi. Fokus uji yang satu ini adalah mencari tahu apakah dua variabel itu punya hubungan atau malah nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi, tugasnya benar-benar nyari koneksi tersembunyi dari dua informasi yang mungkin awalnya kelihatan nggak nyambung. Contoh simpelnya gini, misalnya Anda lagi jalankan riset pasar. Terus, Anda pengen tahu, ada nggak sih hubungan antara jenis kelamin pembeli dengan minat mereka beli produk tertentu? Apakah cowok dan cewek punya selera yang beda buat produk ini? Nah, uji independensi ini yang bakal ngebuktiin apakah hubungan itu beneran ada secara statistik atau cuma kebetulan doang. Jenis uji yang ketiga adalah uji homogenitas. Kalau yang ini spesialis untuk membandingkan distribusi dari beberapa kelompok yang beda-beda. Intinya kita pengen ngecek apakah populasi dari berbagai kelompok ini tuh seragam atau justru punya karakteristik yang beda. Bayangin Anda punya bisnis yang cabangnya ada di Jakarta, Surabaya, dan Medan. Pasti muncul kan pertanyaan, preferensi pelanggan di ketiga kota ini tuh sama nggak sih? Apakah selera mereka homogen alias seragam, atau tiap kota ternyata punya gaya belanjanya sendiri-sendiri? Nah, Chi kuadrat jenis ini yang bakal ngasih kita jawabannya. Masuk ke bagian ketiga, membedah rumus Chi kuadrat. Santai aja, rumus di balik kap mesin ini sama sekali nggak menyeramkan kok. Nah, ini dia bentuk rumusnya. Chi kuadrat sama dengan sigma dari O dikurang E, lalu dikuadratkan, terus dibagi E. Kelihatannya sih kayak sandi rahasia ya. Padahal kalau kita perhatiin, ini tuh cuma cara logis dari matematika buat mengukur seberapa jauh jarak antara harapan dan realita. Yuk kita pretelin satu-satu. Kita terjemahkan simbol-simbolnya ya. Simbol Chi kuadrat itu adalah nilai uji yang lagi kita cari. Terus ada O alias observasi, ini adalah realita atau data asli yang kita temukan langsung di lapangan. Terus ada E alias expected, nah ini harapan atau data yang kita prediksikan. Dan logo sigma di depan itu cuma ngasih tahu kita buat menjumlahkan seluruh kategori yang ada. Sesederhana itu? Kalau dibikin langkah-langkah, cara kerjanya gini. Pertama, cari dulu selisih antara realita sama harapan, yaitu O dikurang E. Kedua, kuadratkan selisihnya, biar kita nggak berhadapan sama nilai minus yang nyebelin. Ketiga, bagi hasilnya dengan nilai harapan tadi. Terakhir, tinggal jumlahin semuanya. Maknanya apa? Semakin besar nilai Chi kuadrat yang kita dapat, berarti semakin besar juga celah antara apa yang kita observasi dengan apa yang awalnya kita harapkan. Sekarang bagian keempat, menghitung frekuensi harapan. Kita langsung terapkan ke langkah praktisnya biar makin kebayang. Buat nyari nilai E atau frekuensi harapan tadi, rumusnya murni cuma kali dan bagi aja. Frekuensi harapan itu sama dengan total baris dikali total kolom, terus dibagi sama total keseluruhan data. Ini adalah alat bantu prediksi yang gampang banget dipakai buat tahu wujud datanya bakal kayak gimana kalau semuanya berjalan sesuai teori. Kita bedah 4 langkahnya. Pertama, tentukan dulu total dari setiap baris sama kolomnya. Kedua, tentukan grand total atau total keseluruhan data. Ketiga, kalikan angka dari total baris dan total kolom yang lagi kita hitung. Dan keempat, hasil perkalian tadi tinggal dibagi sama total keseluruhan data. Sistematis banget pokoknya. Biar nggak cuma membayangkan, kita pakai angka aja langsung. Anggaplah di satu sel data kita punya total baris 40. Terus total kolomnya 50. Dan total keseluruhan datanya adalah 100. Angka-angka ini rapi banget nih buat kita jadikan eksperimen hitungan kita. Sekarang, poin krusialnya kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus tadi. Berarti, nilai E kita sama dengan 40 dikali 50 lalu dibagi 100. Tuh kan,
ternyata perhitungannya bener-bener simple dan masuk akal banget. Matematika dasar aja ini. Dan hasilnya adalah 20. Betul banget, 20 ini adalah frekuensi harapan kita. Sebuah resolusi yang sangat memuaskan dari hitungan singkat kita. Nah, karena frekuensi harapan kita udah ketemu di angka 20, kita sekarang punya pegangan kuat buat membandingkannya sama data aktual dari hasil observasi dan akhirnya menemukan seberapa besar selisihnya. Nah, dari semua penjelasan tadi, pertanyaannya balik lagi ke Anda. Pas nanti Anda membandingkan observasi asli sama ekspektasi pakai uji Ci-Kuadrat ini, kejutan apa yang bakal dibongkar oleh data Anda? Karena jujur aja, realita dari sebuah data itu seringkali bisa mengkonfirmasi teori kita atau justru meruntuhkan asumsi kita sehari-hari. Jadi tetaplah penasaran, teruslah menganalisis, dan biarkan data yang menceritakan kisah sebenarnya kepada Anda. Sampai jumpa di Explainers.